Oke, halo para general manager. Anggap aja sesi kali ini semacam coaching pribadi buat Anda. Kita akan bahas bareng-bareng gimana caranya ngobrol sama data hotel Anda supaya setiap keputusan yang Anda ambil itu lebih cerdas dan pastinya lebih cuan. Yuk kita mulai. Nah, ini dia peta jalan kita. Kita akan lalui 5 langkah. Pertama, belajar baca data pemesanan. Terus, kita kenalan sama pelatih AI Anda. Sampai akhirnya kita susun rencana aksi yang konkret. Siap ya? Mari kita masuk ke langkah pertama. Ini dia nih pertanyaan yang pasti sering muncul di kepala kita kan. Bookingan hotel gue normal nggak sih? Nah, ternyata ada loh satu alat yang bisa kasih jawaban jelas buat pertanyaan ini. Namanya adalah kurva pemesanan atau booking curve. Yuk kita bedah dari sini. Oke, bagian satu membaca kurva pemesanan. Anggap aja ini adalah fondasi dari semua strategi Anda. Kalau Anda sudah jago baca grafik ini, wah, keputusan soal harga ke depannya bakal jauh lebih gampang dan lebih akurat. Jadi, apa sih kurva pemesanan itu? Gampangnya gini deh. Ini tuh cuma gambar yang menceritakan gimana kamar Anda terisi seiring berjalannya waktu. Lewat grafik ini, kita bisa lihat ceritanya. Kapan sih sebenarnya tamu-tamu Anda itu pesan kamar? Nah, ini tips yang penting banget. Cara bacanya itu unik. Dari kanan ke kiri. Sisi paling kanan itu nunjukin waktu yang masih jauh banget dari tanggal check-in. Terus, makin ke kiri, makin dekat ke hari H kedatangan. Idealnya, grafiknya terus naik ke atas dong ya. Sekarang, ayo kita gali lebih dalam lagi. Soalnya, kurva pemesanan tiap hotel itu beda-beda. Nggak ada yang sama persis. Hotel Anda punya polanya sendiri. Dan kalau Anda ngerti polanya, Anda bisa bikin strategi harga yang pas banget. Secara umumnya, biasanya ada 3 pola utama. Mungkin hotel Anda polanya normal, jadi peningkatannya stabil aja gitu. Atau jangan-jangan Anda tipe hotel menit terakhir, yang awalnya sepi, tiba-tiba meledak pas deket tanggalnya. Atau bisa juga Anda tipe pemesanan awal, yang kamarnya ludes jauh-jauh hari. Coba deh, identifikasi hotel Anda masuk yang mana. Ini penting banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Bayangin deh, Anda punya pelatih pribadi yang selalu ngasih tahu, performa yang bagus tuh kayak gini loh. Nah, itulah gunanya tolok ukur dari AI. Dia ini pemandu Anda menuju sukses. Si pelatih AI ini ngasih kita kecepatan optimal AI. Ini tuh sebuah garis di grafik Anda yang seolah-olah bilang, hey, di tanggal segini, idealnya kamar kamu udah harusnya terisi sekian banyak. Nah, inilah target ideal Anda. Nah, intinya cuma satu. Posisi Anda di mana dibandingin garis AI itu. Kalau kurva Anda ada di bawah garis, artinya pemesanan Anda lambat. Ini bisa jadi alarm, mungkin permintaannya lagi sepi, atau jangan-jangan harga Anda kemahalan. Sebaliknya, kalau Anda ada di atas garis, wih, pemesanan Anda lebih kencang dari biasanya. Bisa jadi permintaannya lagi bagus, tapi ini juga bisa jadi peringatan. Jangan-jangan Anda jual kamarnya kemurahan? Nah, ini nih yang penting banget. Kita harus bedain antara sekedar sibuk sama beneran untung. Punya banyak tamu itu bagus, tapi pertanyaannya apakah pendapatan Anda juga maksimal? Yuk, kita lihat lebih dalam. Ternyata AI itu nggak cuma ngasih target jumlah kamar yang terjual, tapi juga pendapatan optimal. Ini bukan lagi soal okupansi, tapi soal berapa banyak uang yang seharusnya udah masuk ke kas Anda. Inilah metrik yang sesungguhnya. Dan ini dia, jebakan yang paling sering terjadi. Anda mungkin lihat kamar penuh terus, rasanya senang. Tapi, kalau ternyata pendapatan Anda jauh di bawah target AI, artinya Anda ada di zona bahaya. Ya, kamarnya laku keras, tapi harganya terlalu murah. Anda kayak lagi ninggalin uang di atas meja. Sayang banget kan? Oke, kita udah punya semua datanya, udah dapat wawasannya. Terus apa? Nah, sekarang saatnya kita ubah semua informasi tadi jadi aksi nyata. Ini bagian di mana kita mengubah data jadi keputusan harga yang cerdas. Anggap aja slide ini contekan strategi Anda. Gampang kok. Kalau semuanya hijau, aman, lanjutin aja strateginya. Kalau kuning, pemesanan lambat, coba deh turunin harga atau bikin promo. Kalau biru, pemesanannya ngebut, jangan ragu naikin harga. Dan yang paling penting, kalau merah, zona bahaya, langsung gerak cepat, naikin harga saat itu juga. Biar gampang nempel di kepala, coba bayangin analogi ini. Ngatur harga kamar itu persis kayak jualan tiket konser. Kalau tiketnya ludes berbulan-bulan sebelumnya, artinya harganya kemurahan. Tapi kalau H-1 masih banyak yang kosong, ya artinya Anda butuh promosi. Simpel kan? Jadi, kalau kita rangkum, semuanya cuma 4 langkah. Pertama, lihat kurva Anda. Kedua,
bandingkan kecepatan Anda sama target AI. Ketiga, bandingkan pendapatan Anda. Keempat, langsung ambil tindakan. Di zaman sekarang, pertanyaannya bukan lagi perlu nggak sih pakai strategi harga cerdas, tapi seberapa cepat Anda bisa menerapkannya. Ini caranya Anda berhenti main tebak-tebakan dan mulai memimpin dengan data.